Tapi jelas untuk masalah sustain Alpha kayaknya jauh lebih baik dengan dia punya power sisi yang cukup besar juga. Tapi kita akan langsung membawa kalian menuju ke arah ban pick-nya. Dari Kamboja yang akan melakukan first ban dan juga first pick. Mau siapa yang akan dihilangkan? Biasanya sih kalau rata-rata ya, sejarah dari ISF World Esports Championship 2024 yang paling sering di ban nih kayak Chusin, Chips, Matilda itu menjadi satu hero yang mungkin jarang banget kita lihat. Dan akhirnya bener ya, Matilda yang dihilangkan. Matilda dihilangkan. Untuk dari segi banning kita nggak terlalu melihat banyaknya spesifik ban ya. Kecuali mungkin kalau misalkan ada beberapa kali kayak Hilda dan juga ada beberapa kayak contohnya Gold Lane lah. Kadang-kadang Herald juga di ban, Gift juga kadang-kadang di ban. Tapi sisanya menurutku lumayan template juga menuju ke arah Matilda, Hayabusa dan lain-lainnya. Dan yang aku jadi pertanyakan adalah gimana untuk Mongolia nih? Mongolia mau ngebannya ke arah mana lagi selain Hayabusa? Karena kita ngeliat untuk di hari kemarin Kamboja itu lawannya banyak banget ngeban ke arah Assassin Power. 2 lebih tepatnya dengan ditutup dengan Gatot Kaca. Aku inget banget kemarin. Jadi mungkin Mongolia bisa juga ngeban ke arah tipikal Assassinnya lagi. Ke arah Nolan juga bisa. Tapi ya balik lagi kita juga udah ngeliat kemarin bagaimana Tegami bermain dengan sangat-sangat baik ya menggunakan Alpha. Di luar dari Alpha juga aku yakin masih banyak sekali tipikal jungle fighter yang bisa dibawakan. Contohnya seperti Julian atau Suyo yang ternyata langsung di-ban sekarang oleh Mongolia. Oke. Fanny juga bisa menjadi salah satu hero yang bisa di-ban sama teman-teman dari Mongolia ya, kalau memang targeting ke arah Tegami ya. Dimana Tegami dengan Fanny-nya sangat-sangat berbahaya sekali. Dan ketika berhadapan dengan Kolombia juga Fanny-nya di-ban, di-respect begitu saja. Untuk sekarang lihat masih ada Chips yang masih terbuka, bakal di-ban kah sama teman-teman dari Kamboja? Tapi kayak Tegami di layar kaca kalian tetap pede ya dengan gaya yang dia keluarkan depan kamera, bagaimana menunjukkan bahwa confidence yang dia rasakan ini loh, ini yang bahaya nih. Kalau udah nyaman, kalau udah tenang dengan stage, apapun bisa mereka lalui. Iya ya, mengingat interview kemarin berarti ya dari Mongolia juga kemarin mengatakan bahwa mereka sebenarnya nervous tapi bisa lewat dengan sangat-sangat bagus gitu loh, dan mengalami kemarin adanya rasa kekalahan dan juga kemenangan. Mungkin ini udah menjadi sebuah adaptasi juga yang dilakukan oleh Mongolia untuk beradaptasi lebih baik lagi di panggung, dan ya bisa dibilang pressure mereka tetap masih ada lah. Yang mereka lawan adalah tim yang sudah 2 kali menang dan belum ada kekalahan gitu loh. So langsung aja kita ngeliat untuk di arah first pick seperti apa. Karena dengan Alpha yang telah di-ban, menurutku ini untuk first pick sangat-sangat luas mau menuju ke arah mana aja. Even Fovius pun bisa menjadi pilihan pertama, tapi nggak cuma Fovius, karena ingat bahwa chip dibuka untuk di game kali ini. Saya ada usernya nggak untuk Chips? Karena beberapa ada yang mungkin nggak mainin Chips, karena bisa bahaya juga. Masalah di komunikasi, masalah di saling pengertian ketika mengeluarkan satu Y-walk ataupun ke arah shortcut yang ini yang bisa menjadi tragedi. Sehingga Pove langsung diamankan di awal, disusul dengan ada Hylos yang selalu muncul sepertinya di setiap game kita, selalu ada karpet Glorious Pathway loh di setiap stream di Indonesia. Ya, dan sebenarnya simple sih dengan penggunaannya yang udah jelas gitu loh untuk nge-charge atau untuk OTW pulang. Atau setidaknya untuk megangin, karena kita juga tadi sempat ngelihat bagaimana kapabilitas untuk Hylos itu bisa megangin banget ke arah Foviusnya. Cuman ini kombinasi yang sangat berbahaya datang dari Mongolia. Dengan mereka juga sudah menyadari bahwa Alphanya telah di-ban sama Kamboja yang ngebuat mereka akhirnya pede untuk keluarin Hylos plus Gatot Kaca. Tapi harus diingat bahwa ada satu pattern yang kelihatan dari hari kemarin, bahwa export untuk ladies ini masih sangat sering keluar untuk dijangkau. Bahkan hari ini kita juga lihat tadi ya, digunakan oleh Mesir dan kemungkinan juga bisa digunakan oleh Kamboja untuk menjadi power true damage yang bisa mereka bawakan. Oke. Masih ada Harit juga sebenarnya kalau mau diamankan sekarang untuk bisa ngekikis HP demi HP yang dimiliki oleh Gatot dan juga Hylos. Tapi Bruno, oke. Ini jadi satu gold laner yang udah kuat di early, bisa ngasih pressure di awal. Cukup punya 2 item udah berbahaya banget, dari Huskclaw dan juga dari Berserker Fury-nya. Ini udah cukup sustain. Belum lagi nanti kita bakal lihat siapa yang akan menemani Bruno-nya. Dan kalau berkaca dari Mongolia,
dengan adanya combo Ixia dan juga Hylos ini memang menjadi pegangan banget sih dari Mob Psycho untuk Ixianya. Sampai kita lihat bagaimana Mongolia mengeluarkan hero ini ketika berhadapan dengan Ukraina di partai pembuka grup B. Mereka menampilkan Ixia yang begitu luar biasa. Apalagi kalau itu belum sama Hylos. Itu hanya Gatot yang nemenin. Ada Hilda sih sebenarnya, tapi dengan Hylos sudah kita tahu lah kombinasinya. Glorious Fairway dan juga Full Barrage nanti akan mematikan. Ditambah sejauh ini Kamboja juga belum memiliki hero yang bisa langsung ke backline ya. Karena kalau kita ngeliat untuk di sisa draftnya ya, mungkin masih ada Link yang turun. Tapi so far 2 hari terakhir di live stream kita masih belum, correct me if I'm wrong ya, tapi kayaknya belum ada Link deh yang keluar dari hari kemarin untuk bisa digunakan untuk di game Karinda. Dan menurutku ini bisa jadi match challenge banget gitu loh. Jadi ada kemungkinan juga untuk Kamboja kalau ada usernya ya bisa digunakan untuk mengejar ke Ixia. Tapi selebihnya dari itu menurutku dari Ixia sendiri masih ada celahnya tersendiri lah untuk bisa di shutdown sebelum enak untuk teamfight, yaitu dari early pressure yang mungkin dikencangkan. Namun ini banyak sekali mid laner yang langsung ditutup oleh teman-teman dari Kamboja dengan Vexana juga Faramis yang dihilangkan. Aurora kah? Oh, itu bagus banget sih Faramis sebenarnya yang di ban oleh Kamboja. Bagaimana ngeliat tebel-tebel kayak gini, tambah teamfight jangka panjang dengan Netherrealm, ini bakal bikin makin pusing dari Kamboja itu sendiri sih. Dan wise banget dengan adanya Faramis ban. Dan melihat bagaimana yang tersisa. Kalau mereka mau main potensi di early, mereka punya Lilia, mereka punya mungkin Cecilion juga bisa ada di sana. Tapi Angela lah yang dipilih untuk menjadi sosok di arah mid lane. Mau di combo dengan Ixia, bisa di combo dengan Hylos, makin tebel lagi, makin susah lagi. Siapapun yang masuk hardguardnya ini bisa makin susah banget untuk ditumbangkan, entah itu Gatot, Hylos, atau bahkan Ixia sekalipun. Wah, ini dari Mongolia sepertinya dia mau setup ke arah hyper carry Ixia mungkin yang akan dibawakan, karena untuk ke high ground sebenarnya ya udah ada gitu loh dengan full barrage. Jadi defense gak terlalu gimana-gimana banget lah, walaupun udah ada mid lane ninja lah yang dibawakan. Karena menurutku untuk Hylos dan juga Gatot Kaca kayaknya nggak terlalu bisa fleksibel ya. Jadi nggak jauh dari Rom dan juga XP lane. Tinggal di arah fighternya nih. Atau sorry, jungle-nya nih mau jadi apa nih. Karena menurutku untuk jungle dengan hilangnya Alpha, ini ngambil yang agak sustain juga nggak sih gitu loh. Karena kalaupun emang mau assassin power, sisa berarti siapa? Nolan ya? Iya, tinggal Nolan sih sisanya. Ya, ini bagian dari deny pick juga sih. Setelah Angela muncul, Angela langsung diambil. Dan itu benar-benar bentuk apresiasi dari tim Kamboja. Ngelihat mereka nggak mau ada combo Angela Link. Tapi masalahnya Angela nggak cuma nama Link aja. Ada Bane juga mungkin untuk bisa dipegang sama teman-teman dari Mongolia. Mereka masih punya untuk Nolan, tapi yang bisa dikombo dengan Angela lebih enak Bane sebenarnya. Makin kuat lagi untuk masalah segi push to red ataupun dalam masalah objektif. Deadly Cats akan benar-benar deadly banget ketika ada Turtle ataupun ada Lord. Tapi Martis lah akhirnya hadir untuk teman-teman dari Mongolia yang selama ini sebelum kualifikasi menuju ke arah ISF, Martis selalu di-ban oleh tim Hong Kong terhadap Mongolia. Dan sekarang debut Martis, apakah akan berbuah manis atau malah bakal membawa kalian untuk menuju ke arah match pertama di grup B di hari yang kedua ini? Ini akan menampilkan dari Kamboja dan juga Mongolia. Dan debut Martis untuk sosok dari Nona ini akan menjadi hal yang menarik untuk kita simak. Ya, apalagi kalau kita ngelihat untuk dari Kamboja sendiri ya, dengan Moshi dan juga Uwe sebagai frontrunner-nya. Bukan tipikal hero yang bakalan kuat banget untuk sisi power besar, tapi setidaknya untuk dari segi badan dan damage mereka punya semua gitu loh. Jadi menurutku untuk trio mid lane dari Kamboja lumayan menyeramkan. Dan bahkan lihat bagaimana Nika terkena sedikit earth shatter dan juga terkena beberapa skill set dari Nebai aja udah setengah darahnya menghilang. Oke. Semuanya benar-benar mengcover pergerakan dari teman-teman Kamboja supaya dari Nona bisa untuk lebih well farm, sehingga dia langsung dia bisa level 3 dapetin ke arah purple buff-nya pula. Dan pertikaian di arah mid ini mungkin sering terjadi ya teman-teman ya. Karena clear cepat adalah pilihan. Clear cepat adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa melakukan rotasi lebih mudah. Nah, that's why roamer dan juga mid lane akan selalu berbarengan. Dan di arah bottom lane pun bakal
coba di flickerin dan juga Archeter nih dalam masalah Tegami. Tempest of Blade ya sudah mulai dikeluarkan, bahkan sekarang Nikanya masih bisa bertahan, bahkan revitalize menyelamatkan nyawa-nyawa dari teman-teman Mongolia. Nggak bisa overcommit dari Tegami, mengingat bahwa dari segi HP-nya pun juga nggak terlalu banyak, dan ingat yang dilawan adalah Martis. Tipikal yang punya early power besar banget, apalagi kalau sudah mendapatkan decimate-nya yang bisa aja menjadi kill chain yang mungkin bisa ngebuat early power snowball di Mongolia pun termunculkan. Namun lihat bagaimana untuk di arah XP lane ya, sudah mulai ada gangguan juga sedikit-sedikit ke arah dari Deja Vu yang ternyata langsung di-deny oleh beberapa player Mongolia lainnya. Ya memang nggak bisa untuk Tegami di awal-awal langsung memberikan tekanan seperti tadi ya. Darahnya tebel dari lawan-lawannya, dia belum punya item juga. Tapi sebentar lagi level 4 udah punya Primer Watch sebentar lagi, dan yes, lihat bagaimana dengan Archeter on road-nya mulai coba untuk memberikan tekanan demi tekanan, tapi Hardguard gocek dari Nona dan Nona tetap bisa dihilangkan. Tempest of Blade sekarang mulai menjadi masalah, bakal Tegami dengan double kill-nya membuat tadi Mongolia dalam keadaan berbahaya, tapi Full Barrage yang tiba-tiba hadir memberi Moshi tidak bisa untuk berkutik karena flicker ya sudah dia gunakan. Moshi-nya telah menghilang, namun tetap ini menjadi pertukaran yang bagus untuk Kambodia dengan mereka mendapatkan total 3 poin kill. Tapi harus diingat, berarti ini untuk di laning-nya Yufendi nanti, walaupun Yufendi belum tumbang sama sekali, ini akan sedikit lumayan diperberat. Kelihatan dengan darahnya untuk di arah bottom lane baru terkena pokingan dikit aja, setengah sudah menghilang. Tapi sepisahnya dari Kambodia akan mencoba untuk meminimalisir kerugian dengan mengambil turtle yang pertama di game kali ini. Archeter kembali dilancarkan, turtle bisa didapatkan sama dengan adanya satu Avatar of Guardian mencoba untuk mendapatkan ke arah satu player itu Moshi, tapi Moshi dengan adanya free pursuit yang dilakukan membuat dari sosok Nona dalam masalah. Ini ending dengan adanya satu word estimate yang membuat dari Tegami akhirnya lenyap di tangan teman-teman dari Mongolia. Sedikit overextend dengan Tegami tadi yang agak terlalu maju dengan darah yang terlalu banyak, ngebuat akhirnya decimate pun bisa di-trigger dengan cukup mudah. Dan pada akhirnya Nona setidaknya bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari 3 poin kill yang didapatkan tadi oleh Kambodia. Walaupun demikian, harus diingat bahwa turtle tetap didapatkan oleh Kambodia dan ini masih membuat mereka leading gold di angka 1000 gold. Sementara itu untuk di arah gold lane-nya ini udah mulai diramaikan berkat juga adanya turtle yang akan spawn di arah bottom lane. So ngebantu ke arah gold lane untuk mungkin meningkatkan damage ya. Ini bakal menjadi pilihan yang baik untuk 12 tim. Apalagi menurutku untuk di Mongolia early power-nya ya, dengan Nona yang masih coba untuk warming up. Mob Psycho udah bisa sih setidaknya untuk nge-poking ataupun ngecicil pelan-pelan dengan power dari Full Barrage. Ini PR-nya Mob Psycho dari tadi nggak ada yang bisa masuk sih. Tegami kayaknya dari tadi ke-trigger terus-terusan untuk makan depan, karena dia menjadi salah satu bagian dari finisher juga. Berharap mungkin dari Yui bakal hadir, tapi tak tahunya sendirian di arah depan. Glacier mulai dibuka, Etanari yang bakal coba untuk dikejar bersama dengan ada satu Front Pursuit yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak ada Etanari, tapi dengan Glorious Fairway Deja Vu mencoba untuk mencari pertukaran. Tegami masih mengincar di arah belakangnya, masih mencoba untuk melirik siapa yang bisa untuk dia kill, tapi Nika lah yang terjatuh sedikit lagi SP-nya, dan bahkan sekarang datang Full Barrage yang benar-benar mengganggu bersama dengan Flicker, bersama dengan Hunter. Mob Psycho terlalu strong. Mob Psycho ternyata tak bisa dihilangkan di tangan Yufendi, karena Yufendi hadir, bahkan double kill hampir saja bisa dia dapatkan. Wow, pergerakan yang sangat efisien dari Kambodia dengan adanya Martis dari Nona yang tadi berhasil shutdown. Oke, pertukaran adalah Moshi, tapi lihat bagaimana Mob Psycho telah menghilang. Apalagi kalau kita lihat untuk itemnya pun di sini Mob Psycho juga baru dapat 1 item ya. Jadi sebelum jadinya adanya damage banyak, mendingan langsung aja di pressure habis-habisan dan balik lagi ke turtle, dimana ini menjadi turtle yang kedua yang sedang akan diambil oleh teman-teman dari Kambodia. Mungkin akan makin ngebawa snowball potensial lebih besar lagi, karena untuk sekarang walaupun 7-4 perbedaan net worth ini masih di lead dengan sangat baik oleh Kambodia.
Terkhususnya dari Tegami tadi yang kita udah lihat bagaimana Berserker Fury mengubah segalanya. Karena setelah adanya Berserker Fury, Tegami berhasil mendapatkan total 2 assist dan juga 2 kill. Ya sebenarnya sip-sipan yang bagus banget sih yang dilakukan oleh Tegami dan juga Yui Fendi. Ketika Tegaminya langsung Tempest of Blade, ketika ada full baras juga, hampir saja selamat loh dari sosok Ixia-nya. Dengan ada Hardguard juga, Mob Psycho juga akhirnya bisa untuk dihilangkan karena Yui Fendi begitu efektif. Dan sekarang Hardguard mulai masuk lagi ke Mob Psycho bersama dengan full baras. Masalah terjadi karena Uwe yang langsung dipalikan keadaannya. Misi berhasil dari teman-teman Mongolia. Yap, Uwe juga udah nggak ada chance sama sekali untuk kabur ya dengan flicker yang nggak tersedia. Tapi Yue Fendi juga sepertinya akan menjadi makanan banget untuk teman-teman dari Mongolia. Tapi lihat bagaimana Yue Fendi mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Satu baris tersisa ternyata masih terkena Decimate yang bisa dibalaskan dengan adanya Neba yang melakukan freeze karena Nona, dan pada akhirnya 1 untuk 1 pun berhasil didapatkan oleh kedua belah tim. Ya, dan Nona tadi benar-benar cuek banget lihat Tegami. Aku tidak perlu Tegami, aku peduli dengan Yui Fendi, dan akhirnya targeting karena Yui Fendi berhasil dilakukan oleh teman-teman dari Mongolia. Decimate yang benar-benar on point yang berhasil dia lakukan juga, dan gak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Yui Fendi setelah Uwe juga tadi udah ditumpaskan terlebih dahulu. Bahkan bonusnya outer turret juga didapatkan. Sementara di arah bottom lane, terpaksa Glorious Fairway dibuka karena terancam punah dari outer turret di arah bottom lane tersebut. Tapi emang diam-diam ya, Neba ini dari tadi menjadi salah satu hero ataupun player yang sangat menjengkelkan lah bagi Mongolia. Di saat mereka mencoba untuk initiate ke depan dengan ngebuka close pathway dengan Nona yang berjalan juga dengan Mortal Coin. Ini Neba selalu pegang skill source-nya benar-benar diamanin banget sampai momennya benar-benar pas untuk ngebuka Freeze Blast. Dan stopper-stopper kecil kayak gitu sebenarnya yang bakalan jadi penting banget untuk Kamboja, karena ya terbukti dengan 7 asisnya yang dimiliki oleh Neba gitu loh, hampir 100% kill participation. Archer-nya dibuka menuju ke arah Nika juga. Bahkan Nika udah setengah SP tergerus. Mosi menjadi garda terdepan untuk bisa memberikan pressure kepada teman-teman dari Mongolia, karena Turtle adalah target utama dari Kamboja. Tegami masih mencari momen, tapi di arah depannya frontlaner dari Kamboja bekerja keras. Bahkan dengan ada full baras dibuka dari Mob Psycho, tetap membuat dari Dejavunya hilang. Tempest of Blade ke arah belakang. Mob Psycho masih ada flicker, tapi dari Mosi yang gak bisa bertahan lebih lama dari combo. Nona dengan Messi ada berapa kali pakai menuju ke arah Mediak, tapi Tegami masih bisa untuk mundur. 4 player dinyatakan tidak bisa selamat dari pertempuran barusan. Chaos sekali dari segi team fight yang terjadi, namun lagi dan lagi sekalinya Mob Psycho dapetin spot yang sangat enak untuk membuka full barrage-nya. Langsung saja Angela dari Etonary itu fokusnya ke arah dari Nona. Ini kombinasi yang sangat bagus karena Nona yang akan menjaga bagian frontline, sementara Mob Psycho yang akan menjadi damage dealer utama yang dimiliki oleh teman-teman dari Mongolia. Apalagi dengan team fight di area yang sempit ini sangat menguntungkan bagi tim Mongolia karena Avatar of the Guardian jadi sangat-sangat akurat dilontarkan kepada teman-teman dari Kamboja dan ngebuat otomatis 4 player pun menghilang dari Kamboja. Tapi lihat untuk daerah bottom lane, Yui Fendi pun nggak bisa bergerak sama sekali berkat satu full barrage yang on point kepada Sang Brun. Dia udah sliding tackle duluan dan itu benar-benar menjadi masalah ketika efek taunt dari Nika belum selesai. Miskalkulasi membuat dari Yui Fendi akhirnya tenggelam dalam luka yang benar-benar tajam dirasakan oleh teman-teman dari Kamboja. Bahkan sekarang inilah kekuatan dari Martis yang selama ini di-ban, dan sekarang dengan ada Avatar of Guardian targeting ke arah 2 player menuju ke arah belakang. Lihat bagaimana Mob Psycho join in the fight. Ini akan jadi satu masalah, tapi outer turret adalah berita bagus bagi Kamboja yang masih bisa dipertahankan. Tapi ini emang menggila sih. Kalau misalkan dari Kamboja mereka mau maju ke team fight, mereka nggak boleh ada satupun yang bisa nge-trigger Decimate dari Nona. Karena ingat, killing spree di tangan ditambah lagi dengan adanya Angela akan agak sulit
dan bahkan sangat sulit untuk menumbangkan secara instan kepada Martisnya Nona, karena dua aspek ini loh, Killing Spree dan juga Angela yang dari tadi ngebuat ya Kambodia selalu dirusak. Memilih untuk mundur, dan ya kalau tadi Chow atau mungkin tadi Jauhead atau bahkan ya kita bisa bilang Kaja atau Franco, mungkin Mob Psycho dalam kondisi yang lumayan bahaya, tapi Etanari lumayan ke gap, nggak ada Tempest of Blade, hilang sudah nyawa dari Etanari, coba dikejar Tegaminya, tapi Tegami begitu licin untuk kabur dari area yang berbahaya. Bahkan dengan 1 poin kill tersebut membuat dari Kamboja akhirnya mencoba untuk fokuskan diri mereka kepada Lord, tapi Archer onward membuat dari Nika dalam masalah. Lihat dengan ada full barrage, Fendi coba untuk kabur, tapi Tegami join the fight, dan dia akan membuat dari teman-teman Mongolia tershutdown satu persatu, terutama dari Nona yang bisa dihilangkan di tangan Fendi dengan adanya satu volleyball yang mematikan, dan Lord bakal dipeluk oleh teman-teman dari Kamboja. Terjawab sudah tadi perkataan Gio dengan adanya main pick off, dengan nge-pick off ke arah dari Angela, otomatis adanya team fight terpisah pun yang terjadi dari Mongolia. Dengan setup mereka draft seperti ini, jujur dengan main berjauh-jauhan itu bukanlah strong point mereka, dan Kambodia menyadarkan hal tersebut gitu loh dengan pergerakan dari Tegami. Maka dari itu lock diambil, dan pada akhirnya inner turret di arah mid lane ini bisa diamankan dengan cukup mudah. Apalagi dengan Moshi yang bisa megangin bagian depan, ngebuat siapapun yang di pick off chance-nya lumayan kecil kalau nggak ada flicker untuk melarikan diri. Oke. Buset tuh cicilan demi cicilan udah mulai hampir lunas itu Nika, digebukin, digebokin sama Fendi. Dengan adanya Berserker Fury yang udah di tangan dia, ini benar-benar menjadi satu damager yang begitu kuat. Satu persatu inner turret akan menjadi target operasi dari Kamboja pasca Lord yang mereka berhasil dapatkan. Di Mongolia sepertinya bakal terus dipres habis-habisan oleh teman-teman dari Kamboja. Bahkan sekarang, lihat bagaimana Moshi memberikan asis yang luar biasa, Tempest of Blade ke arah belakang, target kira Mob Psycho. Tapi Hardguard menyelamatkan nyawa dari tubuh Mob Psycho. Wah, tadi aku benar-benar ngeliat tuh untuk daerah top lane ya, banyak banget sih yang connect dan akhirnya ngebuat dua player pun hilang. Tersambungnya dengan adanya satu tarikan dari Fovius dan juga Earth Shatter ngebuat 2 kali knock up, dan bahkan ada Freeze Blast juga yang dilanjutkan dari bottom lane turret yang udah mulai dihajar habis-habisan, dan bahkan minion yang sudah tidak adakah, tapi ternyata masih ada yang masuk dari belakang sana dan membuat akhirnya untuk game kali ini dimenangkan oleh Kambodia dengan satu momen yang memiliki domino effect yang sangat panjang. Wow, Kamboja benar-benar melawan tim yang bisa dibilang cukup merepotkan mereka. Early game yang bisa dipegang sama teman-teman dari Mongolia hampir membuat dari Kamboja dalam masalah. Ixia lalu menjadi sumber damage yang mematikan bagi teman-teman Kamboja, tapi mereka langsung sigap. Mereka langsung bisa untuk lepas dari tekanan dengan hadirnya Tegami yang kali ini sangat tega kepada teman-teman dari Mongolia yang membuat mereka akhirnya tumbang. Ya, dan sumpah aku ngeliat tuh cuman kayak satu momen doang sih tadi, karena sebelum Link mendapatkan Angelanya itu Mongolia menang dari segala sisi loh, karena ya so far doesn't really seem to be rattling you girls too much. So talk to me about how you felt during that game against Cambodia. មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយរំភើប She says she's very excited about the game so far. And obviously, the match prior to you folks, we saw Indonesia absolutely stomping through the group stage. So yourself playing your group stage games now, you feeling a little bit more motivated? Are you feeling confident that you might be able to live up to the same caliber of a team like Indonesia? Yes. Do you know, like, could you explain a little bit more about why you feel like, you know, your team is capable of taking on a squad like Indonesia? ហេតុផលដែលខ្ញុំគិតថាអាចឡើងទៅខ្ពស់ដូចឥណ្ឌូនោះគឺការខិតខំដែលពួកយើងខិតខំកន្លងមកជាមួយគ្នាមានភាពលំបាកជាច្រើនដែលយើងឈ្មោះគ្នាទៅបានអញ្ចឹងវាអាចទៅរួច She said they are looking forward to it because of all the hardships that she and her team faced beforehand. Can I push a little bit more and ask about those hardships? Is it like on server wise, outside of the server? ភាពលំបាកដែលយើងឈ្មោះទៅជាមួយគ្នាកន្លងមកហ្នឹងដូចមានដូចយើងពេលខ្លះយើងត្រូវលះបង់ការងារដែលវាសំខាន់ដើម្បីក្តីសម័យរបស់យើង She said
that sometimes we have to sacrifice something for the dreams of becoming like world-class athletes. Well, you know what? I think that's a perfect note on which to end off our interview. Congratulations on the win again. I'm excited for the rest of your journey. Let's find out what the Dash have. Rio ya, dengan ada grand final Kambodia melawan Indonesia. Tapi balik lagi, ini dia untuk replaynya, di mana dari awal kita sudah bisa melihat bahwa ini dari kedua belah tim sebenarnya masih tukar trading kill point. Namun saat adanya outer turret yang sudah mulai menghilang, sepertinya Mongolia langsung memegang kondisi dengan sangat-sangat baik, dan ini adalah salah satu contohnya di mana Mob Psycho itu benar-benar nge-ancurin banget setup bagian depannya, tapi tidak untuk lama karena ternyata Yui Fendi tadi lumayan bisa targeting lah ke arah dari Mob Psycho-nya. Namun masuk ke menit ke-6 kita bisa melihat bahwa semuanya dibalesin dengan adanya Nona yang benar-benar full banget untuk komit ngilangin ke arah player-player yang dimiliki oleh Kambodia. Dan ya ini yang tadi aku bilang, di saat outer turret sudah mulai pada menghilang, space dari Mob Psycho sepertinya makin leluasa lagi untuk langsung ngebuka full barrage dengan teamwork yang dilakukan sebagai Nona jadi frontlinernya. Dan memang team fight ya yang diinginkan sama Mongolia sebenarnya awalnya berjalan lancar banget, semuanya bisa dimakan. Tapi seperti bom waktu ketika Yui Fendi udah lumayan jadi, dia udah jadiin ke arah Alphic Gun, dia punya ke arah DHS juga. Itu membuat dari frontliner dari Mongolia tadi, kalau teman-teman lihat Nika sama Dejavu itu kegebok jadi gak bisa bertahan lebih lama lagi. Ya benar banget, dengan gebokan-gebokan dari awal juga udah sakit banget, apalagi dengan udah mengamankan ke arah Malefic Roar dan juga Berserker Fury. Ditambah dengan adanya Hasclaw, menurutku ngebuat Yui Fendi di sini damage-nya juga ada, sustain-nya juga lumayan ada gitu loh. Apalagi ngelihat untuk di bagian front line-nya ya. Nona di sini kan dia pakainya ke arah Athena Shield dan juga Antiquaris. Ya balik lagi, kalau untuk deny power dari critical itu menggunakan Blade Armor biasanya, dan bisa mengembalikan juga damage outputnya. Makanya di sini Yui Fendi dengan nggak adanya Blade Armor menurutku bisa menjadi salah satu alasan juga kenapa Yui Fendi tadi cukup berani lah untuk di bagian depan. Walaupun tadi untuk di arah early-nya dia 3 kali tumbang ya. Sementara kalau kita lihat ke arah Nebai, The Silent Hero, yang dimana menurutku presensi dia tuh selalu ada di banyak banget momen. Makanya kalau kita ngeliat dari 14 total assist ya, ini udah banyak banget sih kill participation-nya yang ngebuat ya Nebai itu jadi kayak stopper kecil-kecilan, tapi ujungnya jadi kayak buying time yang pas banget untuk bisa di follow up sama Tegami, Moshi, dan juga Ue. Ini mana kalau kita ngomongin Moshi dan juga Ue pun dari tadi tag teamnya di bagian depan untuk jadi sisi heavy banget, melarang adanya front to back dari teman-teman Mongolia, ngebuat ya akhirnya lumayan safety lah untuk di bagian belakang. Bahkan Tegami selama 14 menit game berjalan hanya tumbang 1 kali saja. Dan positioning Nebai sih emang luar biasa. Tapi kredit banget kepada Nona ya, dengan Martis yang akhirnya melakukan debutnya. Martis yang selama ini mungkin selalu menjadi masalah bagi tim Hong Kong ketika mereka saling berhadapan di babak qualifier. Ternyata sekalinya muncul, memang loh impactnya bahaya banget loh. 6 poin kill nih gak main-main. Bahkan dia langsung ke arah Skypiercer, langsung ke arah Hunter Strike juga. Jelas tujuan jahatnya sangat-sangat terlihat banget untuk punya damage, punya movement speed juga, cooldown reduction pula. Dan setelah dia sadar dengan kekuatan dari Tegami, itu Antiquiras langsung di-build, Athena Shield juga yang benar-benar melihat bagaimana Nebai sangat mengganggu sekali. Tapi triple kill yang sempat mewarnai tadi di tangan Nona, ini sebenarnya udah cukup berbahaya. That's why akhirnya mungkin kita menyadari bahwa ya pantas Hong Kong kemarin nge-ban terus-terusan Martis dan Nona. Tapi ini juga belum jadi combo yang mungkin cukup baik ya, karena